Hai teman-teman, berikut adalah video yang dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas praktikum kebakaran hutan dan lahan kelas budidaya hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Sebelum masuk ke video berikutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelas budidaya hutan 7, dengan nama-nama sebagai berikut. Berikut adalah latar belakang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan ini sering disingkat dengan Karhutla. Sebelum kita lanjutkan, mari kita melihat pengertian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan adalah kejadian di mana api melahap bahan bakar bervegetasi. Hal ini terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Sedangkan kebakaran lahan adalah sebuah kebakaran yang terjadi di kawasan yang bukan hutan atau kawasan non-hutan. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa itu pengertian kebakaran hutan dan lahan menurut masyarakat. Saya tentang kebakaran hutan banyak sekali merugikan masyarakat, terutama kesehatan. Datangnya kabut asap banyak sekali menghentikan aktivitas masyarakat, membatasi aktivitas masyarakat, dan khususnya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab agar segeranya tidak melakukan hal serupa lagi karena dapat membahayakan habitat hewan yang sudah langka. Kebakaran hutan bisa menyebabkan polusi udara, menyebabkan penyakit sesak napas, dan merugikan masyarakat karena aktivitas terhambat, pemandangan tidak bagus, ya macam-macam lah. Dan untuk akses perjalanan bisa menyebabkan kecelakaan karena jarak pandang jadi agak pendek. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada umumnya sangat sulit dibuktikan karena selalu dimulai dengan adanya api kecil yang berawal dari kelalaian pengguna api rutin saat pembakaran lahan. Peristiwa yang bersifat insidental seperti pembakaran akibat tujuan kriminal, puntung rokok, dan peristiwa berikut penjelasan penyebab Karhutla pada tahun 97 dan 2015, di mana tahun tersebut menjadi kebakaran terbesar di Indonesia. Per 2006 pernah melaporkan sekitar 10 juta hektar hutan, semak belukar, dan padang rumput terbakar. Sebagian besar dibakar dengan sengaja. Berdasarkan data Greenpeace Asia Tenggara menemukan pada tahun 2015, penyebab kebakaran hutan dan lahan yaitu perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman pH tanah agar tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan baik. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung yaitu kabut asap yang sangat mengganggu. Secara sektoral, dampak kebakaran ini mencakup ekologi, mengganggu proses ekologi seperti suksesi alami, produksi bahan organik, proses dekomposisi, siklus usaha dan lain sebagainya. Dampak ekonomi, hilangnya hasil hutan kayu maupun non-kayu, terganggunya aktivitas ekonomi, biaya pengobatan terhadap gangguan kesehatan, dan biaya langsung untuk pemadaman api. Secara sosial, masyarakat dirugikan karena berkurangnya efisiensi kerja serta transportasi. Upaya pemerintah yang sedang disiapkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen mencakup 3 teknis. Yang pertama, pengendalian operasional. Yang kedua, analisis iklim dan langkah, dan yang ketiga, monitoring landscape. Beberapa upaya pemerintah yang kami temukan dari berbagai sumber jurnal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, melakukan waterbombing atau menjatuhkan bom air. Yang kedua, pemerintah mengupayakan hujan buatan. Yang ketiga, pemerintah melalui kerjasama dengan beberapa pihak kemudian menggunakan bahan lain untuk mengurangi asap. Yang keempat, pemantauan dan monitoring atau pengawasan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah seharusnya fokus terhadap pencegahan jangka panjang kebakaran hutan dan lahan, dan juga dalam hal ini masyarakat yang membakar hutan dan atau lahan dapat ditindak secara. Berikut hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang ketiga, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek apakah api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu.